Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas lengkap secondary iPhone XR atau bahasa kerennya iPhone XR. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Tentunya handphone ini Anda bisa dapatkan di kami, di RK Official Store dengan harganya, cara ordernya, semuanya ada dalam deskripsi. Jadi silahkan Anda klik untuk deskripsinya ya. Pada intinya Anda percaya dengan kami, silahkan order. Kalau Anda masih ragu dengan kami, Anda bisa pantau dulu saja ya dari YouTube, Instagram, dan grup Facebook. Seperti biasa dalam sesi bahas lengkap ada 4 segmen, ada spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Tapi seperti biasa pula, kita akan jelaskan kondisi fisik, kelengkapan, dan lain sebagainya. Karena masih banyak bertanya tentang kelengkapannya ya, makanya kita akan jelaskan dalam video ini. Kondisi fisik atau kemulusannya yang Anda terima apabila Anda order di RK Official Store yaitu rata-rata dari 95% sampai dengan 98% seperti yang Anda perhatikan di dalam video ini. Sedangkan untuk kelengkapannya ini atau full setnya ini adalah bukan original dan hanya sebagai pemanis atau pelengkap saja. Jadi tidak ada garansi untuk barang action internasional untuk seputaran aksesoris. Yang kita jamin adalah untuk handphonenya benar-benar original bukan rekondisi. Tapi perlu kita catatan penting juga bahwa full setnya walaupun ini bukan original, dia berfungsi dengan baik. Misalkan dari chargernya, handsetnya, semuanya berfungsi dengan baik kok ya. Jadi bukan hanya sekedar kita kasih, nggak kita tes. Semuanya kita tes sebelum Anda terima di rumah. Oke, langsung aja yuk kita masuk dalam segmen pertama, spesifikasi singkat dari iPhone XR. Layar dari iPhone XR berukuran sebesar di 6,1 inci, layarnya sudah zaman sekarang ya, tipikalnya full view display, walaupun memang nggak full banget sih, pinggirnya juga masih ada nih, bezelnya masih ada, yang Anda perhatikan yang warna hitamnya kan masih banyak, dan di sini berponi. Bahkan iPhone adalah mengklaim bahwa dia atau produk dari iPhone adalah pertama kali di dunia menggunakan layar berponi. Itu memang benar adanya dan handphone-handphone lain baru mengikuti ya, layar berponi seperti ini pertama kali dikenalkan di iPhone. Nah, kemudian kamera depan nih. Kamera depan dari iPhone XR yaitu beresolusi sebesar 7 megapiksel dan ini adalah wujud dari kamera depannya. Dia sewarna LCD ya, jadi nggak begitu kelihatan banget. Nah, ini dia. Mana dia? Nah, ini sebelah sini ya, bukan yang ini sebelah sini nih. Nah, ini dia 7 megapiksel. Sedangkan kamera belakang punya resolusinya di 12 megapiksel, single kamera, dilengkapi LED flash, dan turun ke bawah di sini ada sektor baterai. Tipikalnya baterai tanam dengan kapasitas di 2942. Angkanya agak ganjil-ganjil gitu ya kalau Apple ya. Nah, di sini ada USB Lightning-nya, khas banget dari Apple dan support pula dengan adanya fitur fast charging di USB Lightning-nya ini. Nah, sedangkan untuk fingerprint-nya tidak ada di iPhone XR ini, adanya dia menggunakan Face ID. Face ID adalah fitur baru yang dikenalkan di seri X ke atas atau iPhone X ke atas pokoknya X series ya. Yang salah satunya adalah di sini di iPhone XR kita akan coba bagaimanakah responsivitas atau bagaimanakah ya kualitas dari Face ID-nya. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, Anda bisa perhatikan di sini posisinya kan terkunci tuh, ada logo terkunci. Sekarang saya akan coba dengan wajah saya. Dia sudah terbuka. Nah, Anda perhatikan seperti itu. Atau kita coba sekali lagi. Nih ya. Posisinya terkunci, Anda perhatikan di sini terkunci, ini ada keterangannya Face ID dan sekarang di wajah saya dan akan terbuka. Kalau bicara responsif, di iPhone XR ini kalau menurut kami versi RK tidak responsif banget karena masih kalah dengan responsivitas handphone-handphone yang lain. Tapi di sini akurasinya yang kami acungin jempol. Akurasinya karena dia sebelum dicek buat fitur Face ID, dia merecognizing-nya dia menggunakan semua 3D dari wajah kita, dari kanan kiri, depan bawah, itu atas bawah itu semuanya benar-benar recognizing dan benar-benar aktualnya dapat. Jadi tidak bisa dimanipulasi, benar-benar safety. Makanya kami bilang akurasinya bagus di sini, tapi walaupun memang untuk responsivitasnya ya biasa aja. Tuh, standar lah biasa aja, tidak responsif banget enggak. Nah, sekarang kita akan coba buat kameranya nih, kamera depan, kamera belakang bagaimanakah hasilnya ya. Kita akan coba dulu. Kamera depan nih, saya akan selfie seperti biasa, nanti kita analisa bersama-sama hasilnya ya. Selfie dulu menggunakan kamera depan dengan resolusi di 7 megapiksel. Ini dia, 1, 2, agak gelap ya, dekat lagi kali ya, 1, 2. Oke, sekarang kita coba menggunakan flash, tadi tanpa flash, nah sekarang kita menggunakan flashnya. Oke, dan sekarang kamera belakang, resolusinya di 12 megapiksel. Kita menggunakan ini aja, dusbooknya. Kita akan coba jepret. Kita menggunakan mode foto biasa aja. Ada flashnya, kita matikan flashnya. Tanpa flash. Oh, di belakangnya aja yang ada tulisannya. Oke. Kalau menggunakan mode potret nih agak jauh soalnya ya, jadi harus jauh dulu. Nah, jadi jauh sayangnya, jadi tidak bisa, jadi harus jauh. Tapi nggak apa-apa, itu akan mewakili juga sih dari kualitas ya. Sudah akan terdeteksi nanti kok. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya nih dari kamera depan, jepretan, dan kamera belakang. Ini dia. Kamera depan dulu yang tanpa flash dengan resolusi di 7 megapiksel. Kita akan perhatikan di sini. Kita akan perhatikan bersama-sama. Coba kita naikkan sedikit kontrasnya. Nah, kita perhatikan.
Secara singkat ya, secara sekilas ya iPhone sudah pada tahu semua, dia mengusung real. Jadi realnya memang dapat sesuai dengan objek aslinya. Nah, sekarang kita akan coba zoom. Ini kita zoom mentok ya. Zoom mentok seperti ini. Dan Anda bisa perhatikan semuanya nih ya, dari semua wajah ya, dari sudut manapun pula. Anda perhatikan semuanya real. Misalkan ada noda di sini, di sini semuanya sangat jelas real ya. Kalau bilang pecah sih enggak, dia enggak pecah. Cuma noise-nya karena memang posisi low LED, noise-nya di sini misalkan ya, karena ketutup cahaya, cahayanya nggak maksimal gitu. Nah, tapi realnya real banget, real banget. Kemudian kita akan coba yang agak jauhan, posisi di belakang. Yang agak jauhan masih cukup terlihat juga kok, cukup terlihat. Karena ini hanya 7 megapiksel. Kalau ini, nah Anda bisa perhatikan di sini noise-nya karena memang posisinya ada low LED, posisi malam hari ya. Tapi realnya dapat banget. Jadi kalau menurut kami, untuk kategori iPhone XR, ya iPhone XR dengan kamera 7 megapiksel, kalau menurut kami ya lumayan bagus ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekelas dia di brand lain, ya ini biasa aja. Karena brand lain sudah jauh di atas 7 megapiksel. Tapi kalau kita bicara iPhone XR dengan resolusi 7 megapikselnya, bicara 7 megapikselnya ini termasuk lumayan bagus lah ya. 7 megapiksel bisa menghasilkan gambar yang sedemikian rupa ini. Nah, sekarang kita akan cek ini menggunakan flash. Perbedaannya, berbeda di mana ya? Berbeda di sini aja sih. Tapi justru menggunakan flash malah kalau menurut kami kurang natural banget ya di sini ya. Nah, di sini jadi kayak belang-belang gitu malah wajahnya. Ya ini cuma masalah flash saja sih. Tapi intinya sama semua dari hasil jepretan sama. Nah, sekarang kamera belakang, perhatikan nih menggunakan flash tadi. Flash itu bagusnya memang posisi benar-benar mati lampunya, gelap itu malah bagus justru. Kalau seperti ini, dia akan berbenturan dengan lampu yang ada ya, atau penerangan yang ada dekat kita. Sekarang kita akan coba yang lain aja, yang ini dia. Nah, ini dia, kita akan coba zoom mentok ya. Ini zoom mentok dengan resolusi kamera belakang di 12 megapiksel. Kita perhatikan, zoom mentok masih cukup terlihat, full aja seperti ini. Ini masih terlihat banget ya. Ini padahal sudah posisinya ini full. Zoomnya full. Masih sangat terlihat, coba tangan. Terlihat dan real juga. iPhone ini memang khasnya real. Khas dari iPhone. Coba kita yang kecil ya. Kita akan coba yang kecil nih. Kita akan zoom mentok. Ini ada tulisan kecil. Masih sangat terlihat. Sangat jelas sekali. Jadi kalau kamera belakang kamu yang acungi jempol. Bagus kalau kamera belakangnya. Kalau kamera depan ya lumayan lah ya. Lumayan. Ini menurut versi kami. Menurut versi Anda silahkan komentar di bawah. Nah, oke, sekarang kita masuk aja ke segmen berikutnya. Kelebihan apa yang dimiliki dari iPhone XR versi RK Official Store? Kelebihan yang pertama kalau menurut kami adalah dari kamera belakang dengan resolusinya 12 megapiksel, hasil fotonya bagus, di samping itu pula hasil videonya bagus. Kenapa kami bilang seperti itu? Nah, Anda bisa perhatikan, langsung aja kita praktekkan ya. Video kamera belakang sampai dengan di 4K. Ini ada satu kelebihan juga, di samping kualitas videonya bagus, videonya yang kami maksudkan bagus adalah dia sudah mengusung teknologi dari hampir-hampir mirip, karena memang dia mungkin dari Sony ya, kamera dari Sony, jadi teknologinya seperti ini yang kami suka nih. Smooth perpindahannya, kalau kita misalkan objeknya ini ada objek kita dekatkan, dia akan fokus ke objek, kemudian kita lepas, dia akan fokus ke latar belakangnya. Dan ini perpindahannya smooth, kami suka videonya, apalagi resolusinya juga. Ya, di samping kualitas dari videonya plus resolusinya sampai dengan di 4K 60 fps ya. Ini masih seputaran video. Ini masih video, kami acungi jempol. Di samping itu pula ada tambahan ya, video kamera belakang oke, kamera depan pun oke. Kamera depan sampai dengan di resolusinya kita perhatikan nih, Anda perhatikan di sini sampai di XD 1060 ya. XD 1080p 60 fps maksudnya ini ya. XD 1080p 60 fps ini kamera depan, dan jarang handphone menggunakan kamera depan bisa sampai resolusi seperti itu. Dan kita ada membuatkan videonya beberapa menit yang lalu. Ini buat kamera depannya dia. Nah, Anda perhatikan. Tuh. Ini menggunakan kamera depan ya, hanya 7 megapiksel saja. Memang dia nggak bisa autofocus perekaman video. Autofocus nggak bisa, kita mau coba menggunakan objek ini nggak bisa fokus di sini. Tapi kita perhatikan dari sekelilingnya ini untuk getar-getarnya atau gerak-gerakan. Nah, getarannya ini minimalis banget karena dia 60 fps. Tuh. Bisa dikategorikan ini bagus ini untuk sekelas kamera depan, apalagi hanya resolusi 7 megapiksel. Kita kalau bicara 7 megapikselnya dan 60 fps-nya bagus. Tapi kalau kita bicara handphone ini di zaman sekarang, ini nggak bagus karena zaman sekarang wah, jauh lah lebih hebat untuk masalah 7 megapiksel ke atas. Tapi kalau Apple bisa bikin bisa bikin dengan resolusi lebih 12 megapiksel ke atas, mungkin lebih jauh lebih bagus lagi. Tapi intinya adalah kelebihannya yaitu sektor video, kami acungin jempol. Anda perhatikan tadi video dari kamera belakang dan kamera depan ya. Hanya video saja. Kalau kamera depan itu fotonya kami anggap biasa aja sih ya. Sekarang kelebihan berikutnya adalah dari keiritan baterai. Yang kedua, keiritan baterai, kehematan baterai. Irit kami bilang karena walaupun hanya 2900-an ya, 2900-an,
Seperti kami bilang atau kita jelaskan di spek awal tadi, Anda perhatikan kami sudah mencobanya itu merekam video durasinya kurang lebih di yang kita hasilkan di 1 jam. Ya, 1 jam, mudah-mudahan bisa terlihat jelas di sini. Durasinya mana dia? Nah, ini dia durasinya. 1 jam pas nih, 1 jam 3 detik lah ya. Ini 1 jam nih. Anda perhatikan di sini. Perekaman 1 jam hanya menguras baterai sekitar kurang lebih di 25%. Ya, 25%. Itu termasuk bagus dan termasuk irit di kelas. Bukan ya, termasuk irit di kelasnya karena hanya 2.900-an aja. Kalau yang 5.000 ya wajar. Ini 2.900 dia mampu merekam video 1 jam hanya menguras kurang lebih di 25% baterai. Ini termasuk irit di kelasnya. Menurut kami ini adalah suatu kelebihan juga dari iPhone XR. Kemudian kelebihan berikutnya lagi menurut kami seperti biasa di sini. Ada USB Lightning-nya, satu untuk semua, bisa buat ngecas, bisa buat dengarkan headset. Walaupun memang ada sebagian orang merasa ribet, harus pairing dulu ya. Ya kalau memang headsetnya itu nggak ori seperti ini, emang harus pairing dulu. Kalau headsetnya ori, dia langsung tanpa pairing. Tapi ini bukan itu yang kami maksudkan, adalah fast charging-nya. Dia sudah pengecasannya cepat juga, apalagi Anda menggunakan yang original itu cepat banget. Intinya dia sudah support dengan fast charging. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari iPhone XR. Terus kemudian yang berikutnya lagi kelebihan dari durability. Ya, durability walaupun memang terbuat dari kaca, di sininya aja frame-nya aja yang metal. Ini benar-benar kokoh buatannya, bukan yang lembek loh ya. Ini kami suka banget durability-nya. Apple ya, hampir semua Apple tuh durability-nya oke-oke punya. Nah, itu adalah kelebihannya dan sekarang kita masuk segmen kekurangan. Kekurangan apa yang dimiliki dari iPhone XR? Kekurangannya yang pertama kalau menurut kami adalah dari desain. Desainnya kami nggak suka. Biasa, benar kalau menurut kami nggak suka, biasa banget ya seperti ini dengan kamera 1 biji di sini, kemudian desainnya gini-gini aja, kami kurang suka sih. Sebenarnya kembali selera, tapi kan ini adalah menurut versi kami. Desain yang pertama kami kurang suka. Yang kedua, dari kamera depan sayang sekali hanya 7 megapiksel karena zaman sekarang itu rata-rata ya bisa di 12 megapiksel ke atas, bahkan di kamera depan bahkan sudah sampai 40-an ya megapiksel. Dan kamera depannya juga hanya 7 megapiksel, tidak bisa untuk perekaman autofocus video kamera depan seperti yang kita tunjukkan tadi. Jadi tidak bisa untuk kamera depannya ini autofocus perekaman video. Sayang sekali kamera depannya hanya 7 megapiksel. Kami sangat menyayangkan sekali walaupun memang sudah Full HD di 1080p 60 fps. Sayang sekali ya kamera depannya. Kemudian dari desain kamera depan, terus kemudian itu aja sih yang menurut kami yang mutlak untuk kami rasa adalah segmen kekurangan. Kalau kekurangan yang lain dari fungsional dan lainnya, kami rasa bagus masih ya. Desainnya ya masih meliputi yang banyak. Sebenarnya desain tuh banyak. Pokoknya intinya dari desainnya kami kurang suka. Kemudian dari kamera depannya kami kurang suka. Sayang banget. Kalau kamera belakang suka aja lah. 12 megapikselnya kami acungin jempol ya. Oke, itu aja kayaknya menurut kami dari segmen kelebihan. Dan sekarang kita masuk segmen terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, iPhone XR ini kalau Anda beli dan Anda mampu membelinya dengan kategori second, kami rasa masih worth it. Kalau beli baru sih, kalau menurut kami janganlah ya, nggak worth it lah ya. Duit segitu Anda bisa belikan banyak HP atau bisa Anda bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Menurut kami itu hal yang lebih baik, jauh lebih baik apalagi dengan kondisi sekarang ini ya. Jauh lebih baik kalau Anda bagikan kalau Anda punya uang atau rezeki yang berlebih. Tapi kalau Anda beli kategori second, kita bicara secara dunia retail, kategori second Anda beli ini masih terbilang worth it. Anda bisa mendapatkan hampir semua yang Anda butuhkan ada di iPhone XR ini dan ya tidak akan rugi lah ya. Karena di sini bicara kualitas. iPhone itu orang-orang yang mencari kualitas, bukan mencari harga, bukan mencari spek. Itulah di iPhone. Tapi sekali lagi, ya tadi itu kalau memang Anda mampu, harga second masih worth it. Tapi kalau sekiranya mahal atau sekiranya baru jangan, nggak worth it. Dan sekarang kalangan paling tepat menggunakan iPhone XR ini, kalau menurut kami, kalangan yang paling tepat, hampir semua kalangan masuk di sini. Karena besarnya dari badannya ini tidak begitu bongsor banget juga. 6,1 inci itu layarnya. Beda halnya dengan HP-HP zaman dulu, 6,1 inci, misalkan 5,5 inci itu kayak contoh seperti ini. Nih, masih tebal, contohnya seperti ini. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Jadi layarnya cuma segini. Nah, ini layarnya benar-benar full. Ini kalau menurut kami semua kalangan masih masuk, di samping dari durability-nya juga yang kokoh. Semua kalangan, misalkan buat anak kecil, misalkan buat anak muda, eksekutif muda, orang tua semuanya masih kokoh di sini. Bukan masih kokoh, masih benar-benar worth it lah buat mereka semua kalangan intinya masuk di iPhone XR ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Bahas lengkap iPhone XR dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa, dan jangan lupa satu hal lagi, kalau Anda mencari pun berkualitas dengan harga yang sangat pantas di mana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Official Store.